Inilah awal mula sebuah pengembaraan. Dengan bekal doa dan sedikit tabungan, seorang pemuda bernama Zainuddin melangkahkan kaki meninggalkan tanah kelahirannya di Makassar. Tujuannya hanya satu, yaitu ranah Minang. Ia datang ke Batipuh bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai seorang anak yang rindu akan akar sejarahnya, berharap diterima oleh keluarga sang ayah sembari menerima ilmu di surau-surau agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Sudah sekolah lagi nih. Maaf Sabe, saya dari Panji Jamil. Saya Mandi Jamila. Kamu siapa? Saya Zaini, anak PK Sultan. Oh, Zainuddin, masuk Pak. Iya Mari. Mengapa Zainuddin kemari? Apakah ada amanat ayah sebelum meninggal yang harus disampaikan? Tidak ada Mari. Saya hanya ingin menyambung tali silaturahmi saja. Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini. Sebaiknya dibicarakan dulu dengan Kula dan suku Mande. Terus terang, Mande bukan orang yang... Saya sedikit membantu. Jangan salah paham, Zainuddin tidak bermaksud meminta uang. Tapi, begitu cara Mande, biar bisa menjaga tamu. Minumlah dulu. Makasih Mari. Zainuddin dan pamannya jalan-jalan di pagi hari. Kalau mau belajar agama, cobalah besok malam setelah isya. Biar lebih datang ke masjid sekalian dengan kau di sana. Iya Pak, saya mau. Itu siapa Pak? Ia namanya Hayati, cantik gadis anak alam. Orang di sini menyebutnya keindahan gunung merapi kebanggaan keluarga. Hayati adalah Datuk. Mamanya Datuk Mula di sini. Wah, cantik sekali dia Pak. Cuaca sedang hujan. Zainuddin berteduh di bawah atap. Encik Hayati, pulanglah dulu, pakai payungmu ini. Pulanglah, marah di mamamu kalau tidak pulang. Jadi pada mana? Jadi besar sekali loh. Bukan laki-laki, pulanglah. Asli Bu. Hayati datang ke rumah Mande Jamilah untuk bertemu Zainuddin dan mengembalikan payung milik Zainuddin yang kemarin dipinjamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini payungmu Bu. Terima kasih sudah meminjamkan ke payung semalam. Sama-sama Encik. Sebelumnya, apakah saya bisa tahu? Adakah yang bisa saya bantu? Saya ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Batipuh ini. Maukah Encik menemani saya untuk berkeliling Batipuh? Baiklah, saya akan membantu. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, Zainuddin dan Hayati menjadi semakin dekat. Hingga akhirnya Zainuddin bertekad untuk mendatangi rumah kepala adat sekaligus Mak Hayati yang merupakan wali dari Hayati. Maaf sebelumnya Datuk. Nama saya Zainuddin. Kedatangan saya di sini bermaksud untuk menyampaikan niat baik saya. Saya ingin melamar Hayati dan menjadikannya pasangan saya untuk selamanya. Begini Zainuddin, bukan bagaimana, tapi kamu bukan lelaki yang berdarah Minang asli. Kami sekeluarga mengharapkan agar Hayati dapat memiliki seorang suami yang sama-sama Minang. Seperti itu, Zainuddin. Saya tahu kamu dan Hayati akhir-akhir ini dekat. Tapi saya mengharapkan agar kamu pergi ke Padang Panjang. Di sana banyak tempat untuk kamu belajar agama. Sebagaimana niat awalmu datang ke Batipuh ini. Begitu Pak Datuk. Baiklah, saya akan pergi dari sini dan menuju ke Padang Panjang. Terima kasih Datuk.
Sama-sama. Pagi itu, Zainuddin sedang termenung menatap ke arah danau. Hayati, apakah kau tahu aku akan meninggalkan batipu ini? Aku tahu, Zainuddin. Pergilah dengan gagah. Jangan biarkan cinta membawamu pada tangis. Biarlah cinta kita yang akan menjadi penguat langkahmu di sana. Hanya engkau penyelamatku, Hayati. Kau dapat menjadikanku laki-laki yang berguna atau membiarkanku sengsara selamanya. Hanya engkau yang kelak akan jadi suamiku, Zainuddin. Bila tidak di dunia, maka di akhirat. Aku bersumpah demi Tuhan dan roh nenek moyangku, aku akan tetap suci dan bersih. Aku akan tetap menunggumu meski 10 tahun lamanya. Kalau begitu, berikan aku satu azimat, Hayati, yang akan menjadi peganganku hingga ke kain kafan nanti. Bawalah jilbabku, hati dan jiwaku ada di sana. Selamat jalan, aku. Zainuddin berangkat ke kota Padang Panjang. Di sana ia tinggal di rumah kerabatnya yang bernama Mande Ana. Di rumah itu Zainuddin bertemu dengan seorang pemuda yang merupakan seorang preman pasar. Namun kelak pemuda inilah yang akan menjadi sahabat Zainuddin baik saat suka maupun duka. Ada kiriman surat dari batipu. Siapa ini? Wah, Hayati akan datang ke Padang Panjang. Siap, ayo. Suatu hari, Hayati bersama teman-temannya dari Batipuh pergi berlibur ke kota Padang Panjang. Di sana Hayati menginap di rumah sahabatnya yang bernama Ija. Assalamualaikum. Ya. Anti, sudah sampai. Akhirnya kamu sampai juga di rumahku. Kenapa? Bagus sekali rumahmu. Ada aja. Sebentar ya, kalau ada kangen aku. Jangan lama ya. Udah Aziz, balik sini. Aku ingin kenalkan kamu ke temanku. Udah Aziz, saya temanku bernama Hayati. Udah Hayati, ini udah bernama Aziz. Perkenalan. Aziz, Hayati. Oh iya, besok aku dan temanku akan pergi ke pacuan kuda. Kamu ikut yuk? Boleh aku ikut dengan kalian? Boleh dong. Ya. Kemudian sampailah di mana hari pacuan kuda itu akan dilaksanakan. Zainuddin yang telah sampai di tempat pacuan kuda berjalan ke sana kemari mencari keberadaan Hayati. Hingga kemudian dia melihat Hayati dan Hayati juga melihat Zainuddin. Namun saat Hayati ingin pergi ke Zainuddin, Hayati diajak oleh Aziz dan teman kotanya untuk langsung mengikuti mereka. Di sana Zainuddin terpisah dengan Hayati. Zainuddin mengikuti acara tersebut sendirian dengan melihat Hayati bersama teman-teman kotanya. Bundo, Aziz, dan Ijah sedang berbincang di ruang tengah. Jujur Aziz, dalam pertandingan seminggu ini, Bunda terpikat oleh perilakunya. Cantik, rendah hati, sopan pula. Calon istri yang baik untuk kau dan engkau. Akan beruntung jika kau menikah dengannya. dari kampung, kalau kakak kalau dibawa ke kota, baru diajak ke pacuan saja,
Sudah pening kepalanya. Bagaimana kalau dia jam kota besar? Tenanglah enggak, itu mudah diperbaiki. Jika ada gadis kampung diberikan emas tangannya dan diberikan kesenangan memuaskan, modal apa itu? Udah, tenang. Ketika udah sudah menikah dengan Hayati, aku janji akan membangun Hayati menjadi gadis kota daripada gadis kota yang lain. Bunda akan meminta Nini Mama untuk menikah jauh dengannya. Terserah kalian saja lah. Hari pernikahan Aziz dan Hayati pun tiba. Suasana hari itu sungguh sangat meriah. Semua orang bahagia dan gembira atas pernikahan mereka berdua. Namun tidak dengan apa yang ada di dalam hati Hayati. Ia merasa inilah akhir dari semua kisahnya dengan kekasih yang masih ia cintai. Hingga tiba saat pemberian cincin oleh Aziz, Hayati merasa bahwa seluruh harapan dan janji-janjinya yang telah ia buat bersama Zainuddin sirna ditelan bumi pada hari itu. Para tamu undangan pun satu persatu menyalami mereka berdua dengan mengucapkan selamat atas pernikahan. Sejak hari pernikahan Hayati dan Aziz, Zainuddin merasa dunia yang telah ia pijak hanyalah mimpi semata. Ia tak bisa merasakan kehidupan di dunianya lagi. Seakan jiwanya telah pergi sejak hari pernikahan Hayati. Zainuddin mengalami gangguan mental yang disebabkan atas pernikahan kekasih yang sangat ia cintai. Hingga suatu hari, Muluk memanggil Hayati untuk datang ke rumah mereka agar ingin menjenguk Zainuddin walau hanya sebentar. Zainuddin berbaring sedih dan putus asa di kamarnya. Ia mengalami gangguan mental sejak pernikahan Hayati. Hayati pun datang bersama Aziz. Aziz menunggu di pintu. Hayati berjalan mendekati Zainuddin yang meringkuk. Permisi, Engku. Zainuddin, Hayati kau itu. Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan semuanya untuk pernikahan kita. Kembalikanlah tanganmu, Hayati. Kita akan bersalaman dengan madatumu itu. Ternyata benar, kau sudah jadi milik orang lain. Sudah tidak ada harapan lagi untukku. Tidak, keluar kalian! Keluar kalian! Keluar! Tidak mau yang lain lagi. Zainuddin duduk di kasur sambil menatap kosong ke depan dan Muluk berjalan ke arah kursi lalu duduk. Zainuddin berbicara dengan nada pasrah. Padahal sangat muda usiaku. Namun aku harus menanggung duka seberat ini. Aku harus kehilangan Hayati, sang pujaan hatiku. Eko, berhenti bersedih seperti ini. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Punika sudah banyak menuntut ilmu di sini. Dari kesopanan, budi pekerti pun sudah kurai. Jangan sampai hidup yang mulia ini sia-siakan hanya untuk seorang perempuan. Kapankah kau sadar perempuan yang kau pikirkan itu sudah mengkhianati engkau?
Engkau ini orang pintar kan? Coba lihat ke dunia yang lebih luas. Di sana banyak ketentraman, banyak keabadian, dan banyak juga perdamaian. Tunjukkanlah kepada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati di tangannya. Semangat katamu. Ya, semangat. Banyak orang di luar sana yang kalah dalam percintaan lantaran dibunuhnya, sehingga mereka bisa lihat dari atas dan perempuan lihat dari bawah. Engkau, saya tahu Anda ini pintar untuk berandai, pintar. Kenapa tidak melanjutkan itu? Benar kata pemulung. Mulai sekarang, aku akan merubah pola pikirku. Luka pun bisa sembuh. Mulai sekarang, aku akan melupakan Hayati. Aku tidak akan mengingatnya lagi. Dan aku akan pergi ke tanah Jawa yang orang bilang merupakan tanah yang cakrawala yang lebih luas. Awak ikut kau. Terima kasih, Bu. Zainuddin dan Muluk akhirnya merantau ke Batavia untuk mencari peruntungan baru. Tak disangka, goresan tangan Zainuddin mengenai liku kehidupannya di koran harian sukses memikat hati khalayak. Bahkan hingga diterbitkan menjadi novel yang laris manis. Di tengah popularitasnya, Zainuddin diajak bertemu dengan Haji Kasim dan putranya, pemilik penerbitan yang selama ini mewadahi karya-karyanya. Terus terang, kisahnya benar-benar terjadi sangat indah. Zainuddin, kamu pernah ke Surabaya? Belum. Haji Kasim ini ayah saya. Beliau punya penerbitan surat kabar di Surabaya, tapi tidak ada mengurusnya. Jadinya malu rugi. Ayah saya ingin sekali penerbitan surat kabar itu berjalan kembali dan berujung sukses. Namun saya tidak bisa mengurusnya karena saya sedang mengurus penerbitan di sini. Jadi beliau menawarkan kesempatan ini kepada Anda. Mungkin kalau anak muda seperti kamu ini jujur, pintar, dan bisa dipercaya. Jadi kita akan berbagi teman sebesar 50-50. Bagaimana? Ya Pak, saya mau. Di sisi lain, ternyata Aziz tetap tidak berubah. Dia tetap berjudi, bermain perempuan, dan berhutang. Meskipun sudah menikah dengan Hayati. Hingga suatu hari, penagih hutang mendatangi rumah Aziz untuk menagih. Namun, Aziz sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar hutang-hutang yang banyak tersebut. Hal itu mengakibatkan para penagih hutang langsung menyita barang-barang milik Aziz dan membuat Aziz jatuh miskin. Ini sarapannya udah. Sarapan? Makanan apa ini? Saya tidak ingin makan makanan seperti ini. Tidak ada uang lagi, dah. Udah tidak pernah memberati uang lagi. Ya intinya saya tidak ingin makan makanan seperti ini. Keluar! Hei Aziz, Ayo kamu, saya sudah bayar. kamu kan sepertiga. Ya nih, yo. Sekarang sudah jalan tempo. Jangan. Zainuddin ditemani Muluk yang mengurus penerbitan di Surabaya kian hari makin sukses. Bahkan, Zainuddin berhasil membeli rumah yang sangat besar dan ditinggali bersama Muluk, sahabatnya, dan puluhan asisten di rumah tersebut. Hingga suatu hari, Aziz datang bersama Hayati untuk meminta Zainuddin agar bersedia menampung mereka berdua. Terima kasih Ibu. Ya. Kita kan sahabat. Anggap dirimu sendiri. Semua bagian di rumah ini milik kalian berdua. Tapi saya minta satu, jangan ke ruangan kerja saya. Nanti Bang Muluk akan menunjukkan kamar kalian. Baik Ibu, terima kasih banyak.
sebulan lamanya Aziz menumpang hidup, ia pun berpamitan mencari peruntungan di kota lain, sembari menitipkan Hayati dalam perlindungan Zainuddin. Namun, bukan kabar keberhasilan yang datang, melainkan berita duka yang menyayat hati. Aziz ditemukan tak bernyawa di perantauan akibat overdosis oleh obat-obatan. Di balik kepergiannya, ia meninggalkan sepucuk surat wasiat, sebuah pengakuan dosa yang berisi talak bagi Hayati, serta permohonan agar Zainuddin sudi menerima perempuan itu kembali. Bagi Aziz, hanya Zainuddin lah yang paling berhak atas kebahagiaan Hayati. Setelah kejadian tragis yang menimpa Aziz, Hayati menemui Zainuddin dan meminta maaf secara langsung kepada Zainuddin atas semua kesalahannya. Namun, Zainuddin yang masih merasakan sakit hati sulit menerima maaf itu dan bahkan meminta Hayati untuk kembali ke kampungnya, Minangkabau. Dosa itu yang kau berikan kepadaku. Tidak bisa kau berubah pikiran. Saya sudah mau pulang. Saya tidak peduli kau memandangku sebelah mata, kau menganggapku sebagai babu yang hina. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin bersamamu, Ku. Tidak. Pantang pisang terbelah dua. Pantang pemuda makan sisanya. Kau harus pulang ke kampungmu. Biarkan saya sendiri di sini. Jangan mau disumpah oleh saya. Harus pulang. Besok ada kapal menuju ke Pasar Panjang. Harus pulang sana. Keluar! 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 Pagi itu, dengan hati yang hancur, Hayati diantar oleh Bang Muluk menuju pelabuhan untuk menunaikan permintaan Zainuddin. Namun, sejarah mencatat tragedi besar, yaitu kapal Vanderwijk yang ditumpangi Hayati tenggelam di tengah laut. Zainuddin yang sangat terpukul langsung bergegas mencari sosok Hayati. Pertemuan di tempat evakuasi menjadi perpisahan yang abadi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hayati menyatakan cintanya yang masih tetap sama untuk Zainuddin. Sebuah pernyataan yang tak pernah ia berikan pada Aziz. Hayati pergi membawa cinta itu, dan demi mengenang sang kekasih, Zainuddin pun mendirikan sebuah panti asuhan yang diberi nama Hayati. Tempat ini di mana kasih sayang seorang perempuan itu akan terus hidup selamanya.